Saka sempat bilang kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya. Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya. Iya, Boleh benar. diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Iya, boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga Dari katanya kan telinganya? berisingan. Oh, foto Bolong. yang dilihatin itu ya. Sama dari muka udah beda sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada Oh, rambutnya keriting. rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Jadi itu sangat beda jauh ya Kak ya. Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Dari awal kan saya sudah ngomong, ini salah tangkap. Kalau misalnya itu pembunuhan, polisi yang harus membuktikan dong. Dalam bahasa ibu deh, kenapa ibu membenarkan bahwa ini patut diduga lah paling tidak sebagai rekayasa? Dalam bahasa ibu, kenapa patut diduga sebagai rekayasa oleh otoritas penegakan hukum? 1 dari 8 orang itu, salah satunya sudah saya jelaskan Pak. Rivaldi itu, dia sedang ya dalam perkara berbeda. Dia saja, tapi perkara berbeda di polsek kota. Jauh. Tidak ada hubungannya. Jauh tidak ada hubungannya. Satu itu. Satu. Kenapa tiba-tiba bersatu seolah-olah mereka saling kenal? Oke, itu satu. Satu. Dua, Kedua, kenapa disebut rekayasa oleh ibu? karena pada saat penangkapan, apa iya betul untuk tuntutan pembunuhan berencana itu polisi hanya perlu waktu 3 jam untuk mengenali para pelakunya berdasarkan keterangan Ade dan AF itu loh Pak, Nanti mau tanya. Oke, 2. Yang Ya. ketiga, yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. jangan. Tiba-tiba ditangkap, kemudian kami susah menghubungi, keluarganya susah menghubungi, kemudian tiba-tiba pindah ke Polda. Oke, ada lagi bu? Alasan ibu, kenapa ini patut disebut sebagai rekayasa? Dari hasil visum itu Bahwa bahwa dari tuntutan itu akibat luka tusuk di bagian dada dan tetapi perut. Tetapi dari fakta persidangan bahkan baju yang sudah dikubur 1 minggu pun itu utuh, tidak ada luka robekan. Kaosnya fakta persidangan itu ada? Ada Kaos bu ya? kaos bentuknya Kalau yang dimasukkan satu 2 orang Dede tadi itu Dede Aib. dede dan Itu ada dalam fakta persidangan. BAT-nya dibacakan tidak pernah dihadirkan. Karena 2 orang ini justru yang menjelaskan pelakunya si A, si B, si C. Ibu sebagai kuasa hukum atau kuasa hukum lain pernah menanyakan itu? Berulang kali ke majelis hakim minta jaksa menghadirkan Jadi Aib. Dede dan Aib. Karena mereka sebetulnya bukan orang situ juga. Bagaimana mereka apal banget nopol dan sebagainya. jadi beda dan Ini bukan karena, tapi karena kecelakaan. Bu, maaf ya, saya tidak percaya sama omongan Anda. Karena apa? Dari hasil visum, ya, ini menyatakan ditemukannya sperma. Lalu kalau kecelakaan, ya, lalu bagaimana Bu bisa ditemukannya sperma? Bisa loh ya kecelakaan terus ditemukan sperma. Ibunya ini tidak masuk akal. Ibunya ini kan yang selalu mendampingi si Saka Tatal, ya kan? Nah, saya curiga Bu, ada apa di balik ini Bu? Ya, ada apa? Aneh loh menurut saya. Dan pernyataannya si Saka Tatal ini juga lain-lain masalahnya, tidak sama dari awal sampai sekarang. Ada apa ini? Dan ibu juga begitu, ada apa Bu? Selalu memotong kayak seolah-olah takut si Saka Tatal ini salah bicara.
Ada apa, Bu? Bu, netizen ini kuat sekali ya, Bu. Nanti suatu saat apabila kasus ini betul-betul terbongkar, malunya Anda bukan main. Ya, ingat Bu, kebusukan pasti akan terjadi. Ya, mau kesalahan sekecil apapun yang diketahui si Saka Tatal ini pasti akan ketahuan. Ya, ingat Bu, yang namanya keadilan itu pasti akan menang. Ya, apalagi kasus ini sudah lama dan ini kembali viral lagi karena netizen ini kuat sekali. Apalagi nanti ada mungkin ya, itu yang salah lagi viral ini kan hacker juga tuh. Ya, saya yakin kasus ini pasti akan terkuak sampai ke akarnya. Ya, Ibu ya. Kamu mau nutupi sesuatu, Bu? Nggak apa-apa, silahkan, Bu. Tapi suatu saat kalau sudah terkuak, malunya Anda bukan main. Ya. Terima kasih. Oh, memang ini luar biasa mengagetkan ya, Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang, Saka. Itu. Karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Karena banyak tekanan. Saya dipukulin dari polisi juga banyak tekanan. Jarak mic-nya boleh Saka? Lebih mendekat ke mulut. Kenapa Saka? Banyak tekanan dari polisi. Saya dipukulin di polisi. Oke, kamu kan dipukulinya di kantor polisi, Pak? Iya, Saat kamu dilimpahkan kejaksaan, apa kamu dipukuli lagi? udah jarang. Jarang. Nah, waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah Saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Bahkan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya, Bu. Enggak. Justru saya bertanya, saya kenapa tidak kok mau. baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang. Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun, Bu. Ini Mbak, institusi, Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong. Dia nggak ngerti apa-apa, apa sih yang terjadi di dalam sidang. Saya yang menjelaskan. Tadi kita telah melihat pengakuan dari Saka Tata ya, bahwa ciri-ciri untuk 3 DPO ini telah dia mengetahui dari pihak kepolisian. Polisi juga telah datang ke rumahnya, apakah dia ini pelakunya atau tidak. Jadi ya Saka menjelaskan ya seperti yang tadi teman-teman. Dan juga di bagian dead video yang tadi yang kita lihat ya, kita tonton, ini juga ada seperti gimana ya teman-teman ya. Ada juga netizen menyatakan untuk perkataan Sata ini ada yang berbeda, ada yang gitulah. Kita pusing nih teman-teman, bagaimana nih kasus ini bisa cepat terungkap ya. Jadi ini menurut Mimin kasus seperti ini nih udah ribet banget nih teman-teman. Jadi ya kita doakan aja, kita sit terus ya, semoga aja kasus ini cepat terungkap dan siapa dalam dari semua ini ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.